Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, atau siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Inas Aurita Fatimah. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Video kali ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu praktikum pelatihan psikologis. Nah, di video ini saya akan membahas sedikit mengenai jurusan saya, mungkin sekitaran durasi 5-7 menit mengenai psikologi. Menyebut kata psikologi, biasanya nih, orang-orang awam akan menyangka bahwa mahasiswa-mahasiswa jurusan psikologi adalah teman-teman paranormal. Mereka bisa baca pikiran, baca garis tangan, dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya psikologi itu apa sih? Kalau secara bahasanya nih, psikologi berarti berasal dari bahasa Latin itu psyche dan logos. Psyche sendiri berarti jiwa dan logos berarti adalah ilmu. Secara nggak langsung, psikologi ini adalah ilmu tentang kejiwaan yang membahas kejiwaan. Nah, apa aja sih yang dipelajarin di jurusan psikologi ini? Yang dipelajari di ilmu psikologi atau jurusan psikologi itu sebenarnya berkaitan dengan kejiwaan kita. Ya, cara berpikir kita, kemudian karakter-karakter kita, kepribadian kita, kesehatan mental kita yang punya hubungan dengan kejiwaan kita, maka itu akan dipelajari atau akan dikaji di dalam ilmu psikologi ini. Ada beberapa mazhab ya kita nyebutnya, mazhab di dalam jurusan psikologi. Seperti ada psikologi kepribadian, ada psikologi behavioral, psikologi psikoanalitis, dan psikologi perkembangan, dan juga psikologi sosial, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada satu mazhab nih yang saya tuh suka banget, yaitu mazhab humanistik. Jadi humanistik ini dia membahas tentang atau berfokus pada potensi dari individu, di mana individu itu mampu mengerahkan potensi maksimalnya sebagai dirinya sendiri. Kalau buat aku ini bagus banget sih. Kenapa? Karena di Indonesia, dari pengalaman saya pribadi, banyak banget nih orang-orang yang suka gak sadar dengan potensi dirinya sendiri dan juga potensi orang lain. Jadi jangankan orang lain, dirinya sendiri karena juga gak ditahu gitu. Nah, di humanistik ini menerapkan bagaimana caranya kita melihat individu benar-benar khas sebagai dirinya individu. Jadi kita nggak ngeliat komponen lain di luar dari diri individu tersebut. Jadi kita akan berfokus pada dirinya, kepada kelemahan dan kelebihan diri itu, kemudian bagaimana caranya kelebihan itu dikembangkan dan potensi dari individu itu tetap berkembang. Oke, baik. Sebenarnya saya ingin membahas sedikit tentang psikologi perkembangan nih. Membahas soal perkembangan, saya selalu kepikiran dengan anak-anak. Kenapa? Karena proses perkembangan atau tumbuh kembang anak tuh perlu banget untuk kita perhatikan dengan baik, kita perhatikan dengan khusus gitu. Kenapa? Karena banyak banget nih ternyata di Indonesia anak-anak yang berbakat, tapi potensinya nggak dikeluarkan dengan maksimal, atau lingkungan tidak memadai untuk seorang anak mengeluarkan potensi maksimalnya atau potensi terbaiknya. Berbicara soal psikologi perkembangan, saya mengingat satu nama ahli yang terkenal, yaitu Piaget. Jadi Piaget ini mencetuskan teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, struktur-struktur pengetahuan atau skema-skema yang kita gunakan untuk memahami dunia tidak tumbuh berangsur-angsur dan secara kumulatif. Jadi maksudnya itu kita struktur pengetahuan kita itu nggak langsung tahu gitu, nggak langsung satu kali jadi, tapi ada waktunya, ada tahapan-tahapan tertentunya untuk kita tumbuh memahami apapun yang ada di dunia ini. Piaget juga mencetuskan tahapan perkembangan kognitif anak yang ditentukan berdasarkan ciri-ciri dan kemampuan mereka. Misalnya nih, bukan misal sih, teorinya kayak gini. Jadi anak yang umurnya 0 sampai 2 tahunan kurang lebih itu ada dalam tahap sensori motorik. Nah, kemampuannya atau karakteristiknya itu adalah integrasi panca indera dan objek permanen. Maksudnya, di usia 0 sampai 2 tahun ini itu adalah tahapan sensori motorik anak, di mana di usia ini anak-anak itu akan berfokus pada
anak 0 sampai 2 tahun ini akan berfokus pada panca inderanya. Misalnya mulut, misalnya mulutnya, kemudian mungkin matanya, pendengarannya, dia akan memfungsikan itu dengan baik di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian di usia 2 sampai 6 tahun itu masuk tahap praoperasional. Nah, di tahap praoperasional ini kemampuan anak itu berupa permainan simbolis. Kemudian ada egosentrisme, ketidakmampuan berpikir secara konservasi, dan mulai berpikir secara representasional. Maksudnya gimana? Misalnya nih yang egosentris, anak usia 2-6 tahun itu cenderung lebih ego, lebih mementingkan egonya sendiri kayak gitu. Kayak misalnya dia nggak mau berbagi. Nah, di usia ini tuh cukup wajar itu terjadi. Sebagai orang dewasa, apa sih yang harus kita lakukan? Ya caranya adalah dengan tidak memaksa anak untuk berbagi. Misalnya di usia 26 tahun ini, 2 sampai 6 tahun, si anak punya mainan. Terus ada temennya nih yang mau pinjam mainannya, terus dia nggak mau minjemin ini. Ya itu nggak masalah. Yang perlu kita lakukan sebagai orang dewasa adalah menjelaskan kepada si anak bahwa kita harus berbagi. Berbagi itu seperti ini dan seperti itu. Menjelaskannya dengan cara yang baik yang bisa diterima oleh si anak. Tapi kalau dia masih nggak mau memberikannya, ya sudah. Ya istilahnya itu adalah hak si anak mau kasih pinjam atau enggak. Jadi sebagai orang dewasa kita cukup memberitahukannya, mengajarkannya di usia ini. Dia mau langsung ngasih atau enggak, ya itu tetap hak si anak. Tapi biasanya si anak tuh lama-lama jadi bisa berbagi juga, asalkan nggak dipaksa. Nah, efek negatifnya kalau kita maksa dia berbagi sedangkan dia nggak mau itu apa sih? Nah, kalau kata dosen saya yang psikolog klinis anak, beliau pernah bilang, ini akan berpengaruh kepada tahapan perkembangan selanjutnya. Jadi, istilahnya mungkin ada kecacatan dalam proses perkembangan si anak nanti. Kalau dia kalau dia nggak mengalami proses egosentrisme di usia ini, dia bisa jadi orang yang egois ketika dewasa nanti. Oke, jadi ada tuntutan penyelesaian perkembangan yang belum terselesaikan di usia yang harusnya selesai di tahapan perkembangan selanjutnya. Oke, next kemudian selanjutnya ada usia 6 sampai 11 tahun atau 7 sampai 11 tahun, yaitu masuk ke tahapan operasional konkret, di mana penyelesaiannya itu dia mampu menyelesaikan masalah konkret dengan cara yang logis, memahami hukum conservation dengan menggunakan klasifikasi, dan memahami reversibility. Nah, ini cukup jelas ya, usia ini tuh anak sudah mulai bisa berpikir lebih logis daripada usia sebelumnya. Kemudian di usia 11 tahun atau 12 tahun ke atas itu masuk ke tahapan operasional formal, di mana pencapaiannya adalah berpikir lebih ilmiah, mampu menyelesaikan masalah abstrak melalui percobaan yang sistematis, dan mampu mengembangkan perhatian tentang masalah sosial dan identitas. Baik, segitu pemaparan saya. Mohon maaf agak kepanjangan ya teman-teman. Terima kasih sudah mau menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.